service do you have? What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Brew, tetapi channel kebanggaan kalian. Film yang saya akan ceritakan kali ini berjudul Into the Dark Zone. Film ini menceritakan seorang wanita yang terjebak di lift dengan seorang pria berhari-hari tanpa diketahui oleh orang lain karena hari itu bertepatan libur panjang. Apakah ini akan menjadi kenikmatan atau menjadi bencana? Stop. Kalian ingin menonton film ini fullnya, bisa gabung di Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Check it bro. Film diawali dengan seorang wanita bernama Jennifer. Dia masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer karyawan terakhir yang berada di kantor itu. Sementara karyawan yang lain telah lebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine yang berdekatan dengan hari Sabtu dan Minggu. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer tidak langsung pulang. Namun dia mengirimkan pesan email ke mantan tunangannya yang berada di New York kalau dia berencana akan memesan tiket pesawat dan akan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu sang mantan dengan harapan bisa menjalin kasih yang sempat terputus. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak mau ketinggalan pesawat, dia pergi buru-buru sembari mengambil permen di atas meja. Sementara itu, di gedung yang sama, lebih tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor ini. Secara bersamaan mereka menunggu lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik ke lantai 49 dan bertemu dengan Guy di lantai 42. Saat itu tidak ada lagi karyawan yang berada di kantor selain mereka berdua. Sampai ketika suasana saling canggung mereka rasakan, hingga Guy membuka percakapan dengan Jennifer dan sedikit bercanda. Namun Jennifer yang tidak mengenal Guy memilih diam dan menjawab seadanya saja. Namun Guy tak pantang semangat, terus mencoba mencairkan suasana dengan basa-basi memperlihatkan coretan yang ada pada dinding lift. Namun tiba-tiba lift saat itu juga berhenti seketika. What was that? Did we just stop? Mereka berdua yang kaget dan panik mencoba menekan-nekan kunci tombol. Namun sayangnya tidak ada satupun tombol panel yang berfungsi. Meskipun listrik dalam lift masih menyala, Guy terus berusaha dengan membuka pintu lift dengan sekuat tenaga. Namun tetap saja, hingga akhirnya Guy melambaikan tangannya ke arah CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol yang dapat melihat keberadaan mereka. Namun Amsyong tetap tidak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya ketika keadaan semakin memburuk, ketika Guy ingin menggunakan HP namun sinyalnya di luar jangkauan. Itu terjadi karena lokasi mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung dengan spontan bertanya pada Guy, kenapa tidak ada satupun petugas keamanan yang bertugas malam ini. Jennifer khawatir akan ketinggalan pesawat jika tidak mampu keluar lift ini secepatnya. 15 menit kemudian, Guy berinisiatif berteriak-teriak ke arah pintu dan sesekali menggedor-gedor pintu itu juga. Namun tetap saja tidak ada yang mendengar panggilan mereka. Lalu Guy mendapat ide, mungkin saja di atas terdapat pintu darurat yang dapat membawa mereka keluar. Namun karena langit-langit lift itu cukup tinggi, lalu Guy meminta Jennifer naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya canggung karena takut surabinya terasa, akhirnya mau demi bisa mencapai langit-langit. Namun ketika Jennifer meraba-raba bagian atas, tanpa sengaja dia memukul sangat keras yang mengenai lepengan besi hingga tangannya terluka. Kemudian Guy menurunkan Jennifer dan berpikir idenya itu tidak bisa dilanjutkan.
Setelah beberapa jam berlalu, Jennifer mulai stres karena pasti akan tertinggal penerbangannya malam itu. Guy yang merasa kasihan, dia mencoba menghibur Jennifer dengan memberi banyolan, berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang melihat usaha Guy yang cukup gigih, Jennifer pun membuka dirinya dan mulai berkenalan dengan Guy. 4 jam telah berlalu, hingga ketika Jennifer merasakan air kencingnya meronta-ronta ingin keluar saat itu. Namun Jennifer yang malu untuk kencing di depan Guy, akhirnya dia memilih menahan air kencingnya itu, padahal telah di ujung tanduk. Guy yang tahu Jennifer sedang kebelit pipis, tapi malu, lalu menyuruh Jennifer melakukannya di sudut ruangan sambil menutup proses itu dengan jaketnya. Namun tetap saja Jennifer tidak mau melakukan itu. Jennifer tak mau lip itu kotor karena air kencingnya. Guy yang tak habis akal, dia lalu memberikan botol minumnya untuk menampung air pipisnya Jennifer. Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan menutup kedua matanya, sehingga Jennifer bisa bebas melakukan ritual itu. Close your eyes. Beberapa saat kemudian, Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberanikan diri memilih topik pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke percintaan. Jennifer mulai bertanya, di manakah tempat paling kotor yang pernah Guy lakukan semasa hidupnya. Namun Guy yang terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer yang terlebih dahulu untuk bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau dia pernah bercinta di perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Guy bercerita kalau dia pernah bertemu dengan seorang wanita di pantai dan minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan blaem-blaem di dalam mobil sambil menyetir, hingga sampai Guy mengatakan dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia juga meminta maaf pada Jennifer karena telah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu merasakan pangseng juga hanya bisa terdiam ketika Guy mulai berjalan mendekatinya dan pok-pok nyoy bleem-bleem gurih-gurih nyoy pun terjadi. Setelah itu, Guy mengatakan dia mulai mencintai Jennifer. Jennifer yang mendengar itu langsung melepaskan dirinya dari Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jennifer mengatakan blaem-blaem barusan hanya sekedar pelampiasan saja. Namun tanpa Jennifer sadari, perkataan Jennifer itu sangat melukai hati Guy. Guy mengatakan sebaiknya Jennifer menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer kesal pada Guy karena Jennifer benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Dan Jennifer juga mengatakan, jika nanti kita berhasil keluar, berpikirlah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dia ingin kembali menjalani kehidupan normalnya dan jangan pernah membawa-bawa perasaan. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan hal itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah saat itu juga, di mana Guy mulai mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan dirinya telah berbohong pada Jennifer karena dia sebenarnya bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan ini, melainkan hanya security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian, Guy mengeluarkan HP-nya dan memperlihatkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan saat Jennifer menunggu lift ketika pulang kantor. Jennifer yang mendengar itu seketika kaget, seakan-akan tidak percaya pengakuan dari Guy. Guy melanjutkan pengakuannya bahwa dia telah lama bekerja di kantor ini, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya hanya karena status sosialnya sebagai security. Guy tak habis pikir
kenapa Jennifer ingin kembali pada mantannya. Padahal Guy lah yang mengenal Jennifer seutuhnya. Guy kemudian mengatakan kejadian terjebak di lift ini bukanlah kejadian yang kebetulan. Namun hal itu dia sudah rencanakan sejak lama. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift dan membuka pintu yang sengaja dia blokir. Saat itu juga Jennifer mengatakan akan melaporkan Guy ke polisi karena dia tidak tahan lagi dengan obsesi gilanya Guy. Setelah itu Jennifer mencoba merebut kunci itu dari tangan Guy dan terjadilah pertikaian antara mereka berdua. Namun ketika Jennifer berhasil merebut kunci itu, tanpa sengaja dia merusak panel tombol pada lift tersebut. Guy yang sekarang terkapar seketika membuat Jennifer panik. Dia berpikir Guy telah tewas saat itu juga. Dia mendekatinya untuk melihat kondisi Guy. Beberapa saat kemudian Jennifer sadar dari pingsannya dan dia melihat Guy telah sadar lebih dahulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar kotak hadiah untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah kemeja. Dengan lancang Guy menggunakan kemeja itu dan meminta Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa menuruti keinginan Guy. Ternyata isinya adalah cerutu lengkap dengan alat gunting dan korek api. Guy pun menghisap cerutunya sambil mengatakan selamat Valentine pada Jennifer. Beberapa saat kemudian, Guy meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut. Dia berharap Jennifer mau memaafkannya, namun Jennifer hanya diam tanpa keluar sepatah kata pun. Lalu dia melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu karena sekarang pintu lift telah rusak. Lalu dia meminta Jennifer untuk mengangkatkannya agar dapat menggapai pintu darurat di atas lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy yang memberi dorongan karena Jennifer tidak cukup kuat untuk mengangkat Guy. Lalu Jennifer naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu Guy memberitahu pada Jennifer letak tangga dan pintu darurat berada. Setelah mengetahui posisi pintu keluar, kemudian Jennifer mengacungkan jari tengahnya pada Guy. You bitch! Guy yang kesal merasa telah ditipu, lalu dia mengikat dua potong pakaian, lalu melemparkannya keluar, dan Guy pun berhasil naik untuk mengejar Jennifer yang masih berusaha mencapai pintu darurat. Hey! Oh, you better run! Ketika Jennifer telah berhasil membuka pintu darurat itu, lalu dia berteriak, meminta tolong, dan berharap ada seorang yang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba Jennifer pun tersadar lebih dahulu. Dia melihat sensor pendeteksi asap. Lalu dia menyalakan cerutu untuk bertujuan menyalakan alarm otomatis ketika sensor itu berhasil mendeteksi asap. Namun sayangnya usahanya gagal karena asap yang dihasilkan cerutu itu sangat sedikit. Kemudian Jennifer pun mencoba membakar kertas agar mendapatkan asap lebih banyak lagi. Namun tiba-tiba Doing? Jennifer berhasil menahan Guy dengan sepotong kain. Lalu Guy memberitahu Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Namun hal itu hanya akan membuat mereka basah kuyup dan tersetrum. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy agar Guy mengakui semua yang telah ia lakukan padanya.
Beberapa saat kemudian, Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan apa yang telah terjadi. Lalu dia mengarahkan kameranya pada Guy dan mulai menanyakan identitas Guy sebenarnya. Dalam keadaan terancam, pria itu mengatakan dengan nada terpaksa bahwa nama aslinya adalah John Dickens. Dengan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui perbuatannya itu dan menceritakan rangkaian rencana yang telah ia susun. When I was trapped in here? Yes, through you against the wall. Waktu terus berlalu. Tidak terasa hari Senin telah tiba. Namun mereka berdua masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga teman kerjanya John yang bernama Eddie dengan kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika tidak melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun mengecek CCTV dan seketika kaget ketika melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Eddie pun mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Hal itu berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkan dirinya dari lift itu. Eddie pun langsung bergegas menuju lift itu, meninggalkan pacarnya yang sedang tidur di sofa. Ketika telah mencapai lift, Eddie mencoba membuka lift itu secara paksa dengan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang tak sabar ingin keluar, lalu mencoba mendongkahkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya untuk masuk lagi ke dalam agar Eddie bisa membuka pintu itu dengan sempurna. Namun tiba-tiba John menghajar Jennifer tanpa dilihat Eddie saat itu. Lalu John berteriak meminta Eddie untuk menolongnya. Eddie yang tak mengerti sebenarnya apa yang terjadi, dengan polosnya naik ke atas untuk menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba What the hell? Sorry, Eddie. No! kemudian John membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke bagasi. Lalu John kembali ke gedung untuk membuang tubuh Eddie beserta pakaiannya. Setelah membereskan mayat Eddie, kemudian dia membersihkan dirinya, mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Setelah itu, dia memasuki ruangan resepsionis, lalu menghapus rekaman CCTV untuk menghapus jejak rekaman perbuatannya itu. Ketika akan keluar, John melihat pacarnya Eddie yang telah terbangun. Lalu John juga membunuhnya dan membuang jasadnya di tempat yang sama dengan Eddie. Setelah John merasa aman dan tanpa meninggalkan jejak, lalu dia membawa mobilnya untuk membuang Jennifer di lokasi terpencil. Kemudian dia mengambil satu jerigen bensin dan menyirami bak sampah yang akan digunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum dia membuka bagasi, John pun memberitahu Jennifer kalau dia benar-benar mencintai Jennifer dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang mereka tidak akan bisa bersama. Ketika dia membuka bagasi, John mengira Jennifer telah mati. Lalu dia kembali ke bak sampah untuk menyalakan api. Namun tiba-tiba setelah menghajar Jeffrey, setelah menghajar John, Jennifer masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Kemudian Jennifer memundurkan mobil itu hingga menabrak John yang membuatnya terpental masuk bak sampah yang basah oleh bensin. Lalu Jennifer mengambil cerutu itu untuk membakar John. Film pun tamat. Gimana mengerti? Untuk wanita cantik mempesona yang menonton video ini,
Jangan sakiti dengan kata-kata kasar penolakan seorang cowok yang tulus mencintaimu. Karena ketika cowok kehilangan akalnya, maka hal-hal yang tidak sehat yang akan terjadi. Mudah-mudahan terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.